Safa Putri Ihsan dari kelas 10-10. Saya salah satu anggota dari kelompok 4, yaitu kelompok Kerajaan Pajajaran dan Kalingga. Jadi di sini saya sebagai editor sekaligus moderator. Jadi di sini saya akan memberikan kalian video tentang apa itu Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Kalingga. Mulai dari penjelasan, peta-petanya, dan sumber-sumber atau bukti-bukti sejarahnya. Jadi semua itu akan dijelaskan oleh kawan-kawan sekelompok saya. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita saksikan videonya. Check it out. Oke, baik. Video yang pertama adalah penjelasan tentang Kerajaan Pajajaran yang dijelaskan oleh Putri Diana Ramadhani. Semuanya, perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pajajaran, yang mana Kerajaan Pajajaran sudah eksis dari beberapa abad. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah bagian barat di Pulau Jawa, seperti Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan bagian Jawa Tengah. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan di Pulau Sumatera. Pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran adalah Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Pada masa lalu, di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda sering disebut dengan Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di sebelah barat di Sungai Citarum atau Bogor. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Kerajaan ini memiliki 2 kawasan pelabuhan utama di Sunda Kelapa dan Banten. Adapun nama-nama rajanya yaitu Tarusbawa, Sanjaya, Mahara Sri Jaya Bupati, Rahyang Niskala Wastu Kencana, dan Praba Ratu Dewata. Jadi, Kerajaan Pajajaran dibangun pada sekitar tahun 923 oleh Srijaya Bupati, seperti yang ada pada sebuah prasasti Sanghi yang tampak tahun 1030 Masehi yang berlokasi di Kampung Pancalika dan juga Bantar Munjang. Tetapi Sungai Citati, Cipadat, Sukabumi, sejarah Kerajaan Pajajaran dari segi geografinya. Kerajaan Pajajaran ada di Parahyangan Sunda dan Pakuan menjadi ibu kota Sunda yang sudah tercatat oleh Tom Perens tahun 1513 Masehi. Nah, di sini ditulis jika ibu kota kerajaan Sunda memiliki sebutan Dayoh atau Dayah yang membutuhkan waktu 2 hari untuk perjalanan dari Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebelum didirikannya Kerajaan Pajajaran, ada beberapa kerajaan yang sudah terlebih dahulu didirikan, yaitu Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan juga Kerajaan Kawali. Kerajaan Pajajaran ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa kerajaan tersebut, sebab Pajajaran merupakan kerajaan lanjutan dari beberapa kerajaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ingin tahu, ayo kita selanjutnya ke teman yang lain. Nah, itu dia apa itu tentang Kerajaan Pajajaran yang sudah dijelaskan oleh Putri Diana tadi. Nah, lalu selanjutnya adalah peta-peta yang akan dijelaskan oleh Rifail. Perkenalkan, nama saya Rifail Lancer Siregar. Saya akan menerangkan peta wilayah Kerajaan Pajajaran dan Kalingga. Kerajaan Pajajaran pada tahun 1482. Pada tahun ini Sri Baduga Maharaja naik tahta di Pakuan. Ia menyatukan Kerajaan Sunda dan Galuh melalui ayahnya Dewa Niskala atau Galuh dan mertuanya Tunggal atau Sunda. Pada tahun 1484, persatuan Kerajaan Pajajaran dengan Lampung melalui pernikahan mengakhiri pengaruh Majapahit di Lampung. Pada tahun 1523, Kerajaan Demak memulai perang dengan Pajajaran setelah Portugis dan Pajajaran beraliansi di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, aliansi Demak dan Cirebon memulai ekspansi ke utara Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1527, aliansi Demak dan Cirebon menaklukkan Portugis di Jayakarta dan merebut seluruh pantai utara Jawa. Pada tahun 1530, Cirebon memulai ekspansi militer ke wilayah Galuh dan Parahyangan. Pada tahun 1576, Kerajaan Banten menaklukkan Pakuan. Kerajaan Pajajaran pindah ke Pandeglang.
Pada tahun 1577, pasukan Banten di bawah Maulana Yusuf mulai mengepung Pajajaran. Pada tahun 1579, Maulana Yusuf menaklukkan ibu kota Pandeglang. Tata kerajaan sebagai lambang penerus raja-raja Pajajaran dibawa ke Banten. Nah, yang dijelaskan oleh Rifail tadi itu adalah peta-peta dari kerajaan Pajajaran. Nah, selanjutnya adalah sumber sejarah atau bukti sejarah. Apa aja sih sumber sejarah atau bukti sejarah dari kerajaan Pajajaran? Mari kita simak video dari Glory Miracle yang akan memberitahu kalian tentang bukti sejarah dan sumber-sumber sejarahnya dari kerajaan Pajajaran. Sumber sejarah Pajajaran dan Kalingga. Yang pertama saya akan menjelaskan sumber kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari kerajaan Sunda saat kerajaan ini diberi ibu kota di kota Pajajaran atau Bogor, di Jawa Barat yang terletak di Parayangan atau Sunda. Beberapa catatan menyebutkan bahwa kerajaan ini didirikan tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati, seperti yang disebutkan dalam prasasti Sangyang Tapak 1030 di Kampung Pangcalikan dan Bantar Muncang, tepi Sungai Cicati, Cibadak, Sukabumi, di mana di bawah ini ada foto kerajaan Pajajaran dan termasuk di Jawa Barat dan di Bali. Di mana dari catatan-catatan sejarah yang ada, baik dari prasasti, naskah kuno, maupun catatan bangsa asing, dapatlah ditelusuri jejak kerajaan ini, antara lain mengenai wilayah kerajaan dan ibu kota Pakuan Pajajaran, mengenai raja-raja kerajaan Sunda yang memerintahkan dari ibu kota Pakuan Pajajaran. Terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah babat Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru, di mana di bawah ini ada bukti salah satu babat Pakuan, dan di mana ini babat Pakuan dan babat Pajajaran. Selain naskah-naskah babat, kerajaan Pajajaran juga meninggalkan sejumlah jejak peninggalan dari masa lalu seperti prasasti Baru Tulis Bogor, prasasti Sangyang Tapak Sukabumi, prasasti Kawali Ciamis, prasasti Rakyat Jur Pengambat, prasasti Horen, prasasti Astana Gede, Tugu Perjanjian Portugis atau Padrao, Kampung Tugu, Jakarta, Taman Perburuan, yaitu yang sekarang menjadi Kebun Raya Bogor, berita asing dari Tome Pires pada 1513 dan Pigafetta 1522, di mana di sini ada gambar jejak peninggalan dari masa lalu babat kerajaan Pajajaran. Prasasti sejarah, saya akan menjelaskan tentang prasasti sejarah. 1. Prasasti Sanur pada 839 C atau 917 M. Prasasti ini ditemukan di sebuah desa yang bernama Desa Belanjong, Sanur. Prasasti ini menunjukkan bahwa kekuasaan raja-raja dari Wangsang atau dinasti Warmadewa, yaitu Kesari Warmadewa yang memiliki istana di Singhatwala atau pusat kerajaan Bali pertama, di mana di sini ada gambar menunjukkan tentang prasasti Sanur. Kedua ini ada prasasti Kalkuta India pada 1042 M, merupakan prasasti peninggalan zaman pemerintahan Airlangga yang menjelaskan tentang beberapa peristiwa serta silsilah keluarga raja secara berurutan. Asal-usul Airlangga yang merupakan keturunan raja-raja Bali. Dinasti Wamadewa, ia terlahir dari pernikahan Raja Udayana atau Kerajaan Bali dengan Mahendra Datta atau adik Raja Damawangsa Kerajaan Medang Kamulan, di mana di sini ada foto bareng
foto bukti prasasti Kalkuta. Dari penjelasan teman-teman yang saya jelaskan tadi, jadi kalian sekarang tahu kan apa itu penjelasan tentang kerajaan Pajajaran dan peta-petanya, dan yaitu sumber sejarah atau bukti-bukti sejarahnya. Nah, lalu masih ada lagi nih, yaitu penjelasan tentang kerajaan Kalingga yang akan dijelaskan oleh Titus. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Titus Priyo Gregorius dari kelas 1010. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga, yang juga dikenal dengan nama Holing atau Holing, didirikan pada sekitar abad ke-6 atau abad ke-7. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yang pertama kali muncul di pantai utara Jawa Tengah, tapi belum ditemukan bukti yang jelas mengenai pendiriannya. Pendirinya adalah Dapunta Syailendra, yang berasal dari dinasti Syailendra. Kerajaan ini berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan Kalingga memiliki hubungan erat dengan Cina dan India, yang tercermin dari pengaruh budaya dan agama yang masuk ke wilayah tersebut. Berikut daftar nama-nama Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prabu Wasumurti dari tahun 594 hingga 605 Masehi. Yang kedua ada Prabu Wasugeni dari tahun 605 hingga 632 Masehi. Yang ketiga ada Prabu Wasudewa dari tahun 632 hingga 652 Masehi. Yang keempat ada Prabu Kirata Singha dari tahun 632 hingga 648 Masehi. Yang kelima ada Prabu Wasukawi dari tahun 652 Masehi. Nah, yang keenam ada Prabu Karikaya Singha dari tahun 648 hingga 674 Masehi. Dan yang terakhir ada Ratu Sima dari tahun 674 hingga 695 Masehi. Ada masa keruntuhan Kerajaan Kalingga. Runtuhnya Kerajaan Kalingga bisa jadi diruntuhkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintahan Kalingga guna mundur sampai ke terpencil Jawa unsur tengah atau bahkan Jawa bagian timur pada selama tahun 742 sampai 755 Masehi. Yang pertama, Sriwijaya akhirnya sukses menguasai teritori Kalingga beserta jalur perdagangannya. Sebelumnya telah sukses menaklukkan Melayu dan Tarumanegara. Di samping itu, dalil lainnya diduga bahwa sesudah kematian Ratu Sima, kerajaan ini telah mulai merasakan penurunan pula. Dan yang terakhir berikut peninggalan Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Tukmas, yang kedua Prasasti Sojomerto, dan yang ketiga Candi Angin, yang keempat Candi Bubrah, yang kelima situs Puncak Songo Likur. Nah, karena video penjelasan Titus tadi, jadi kalian sudah tahu kan kerajaan Kalingga itu apa. Dan yang kedua kita lanjut lagi, itu peta-petanya yang dijelaskan oleh Rifael. Kerajaan Kalingga diperkirakan berdiri pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh orang yang melarikan diri dari India setelah kerajaannya hancur. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan Hindu-Buddha pertama di pantai utara Jawa Tengah. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Cina dan India. Pada tahun 652, Kalingga didirikan dengan ibu kota yang berada di Jumpara. Kemudian pada tahun 695, Ratu Sima membagi bagian selatan Kalingga sebagai bumi Mataram Kalingga Selatan. Dan pada tahun 732, Ratu Sima wafat. Raja Sunda dan Galuh kemudian mendirikan Kerajaan Mataram. Setelah wafatnya Ratu Sima pada tahun 732 Masehi, kepemimpinan yang semakin lemah dan persaingan dagang dengan Kerajaan Sriwijaya menjadi faktor utama keruntuhan kerajaan ini. Nah, karena video yang dijelaskan oleh Rifael tadi, jadi kita sudah tahu kan bagaimana terbentuknya
peta-peta dari kerajaan Kalingga. Nah, sekarang kita sudah mencapai titik terakhir nih, yaitu sumber sejarah atau bukti sejarah dari kerajaan Kalingga yang akan dijelaskan oleh Glory Miracle. Dua itu ada sumber sejarah kerajaan Kalingga, di mana kerajaan Kalingga adalah kerajaan di pesisir utara Jawa yang dikenal pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal bijaksana. Sumber sejarah menunjukkan Kalingga memiliki sistem pemerintahan terorganisir dan menjalin hubungan dengan Tiongkok. Nama kerajaan Kalingga berasal dari nama sebuah kerajaan India Selatan. Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa Tengah sebelah utara Gunung Muria, dipimpin oleh Ratu Sima tahun 674 sampai 732. Lalu Ratu Jai Sima dan Ratu Sanjaya puncak kejayaan kerajaan Kalingga pada masa pemerintahan Ratu Sima 674 sampai 695 M. Kejayaan kerajaan Kalingga mulai mundur setelah Ratu Sima meninggalkan dan mendapatkan serangan kerajaan Sriwijaya, di mana ini adalah gambar tentang kerajaan Kalingga yang mana sumber sejarah kerajaan Kalingga memiliki prasasti. Kerajaan Kalingga dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan dan berita dari Cina, yaitu sebagai 1. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng sebelah barat Gunung Rapi, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Prasasti ini memakai huruf Lawa dan bahasa Sanskerta disertai pahatan beberapa gambar atau relief. Prasasti Tukmas menceritakan tentang keberadaan sungai di lereng Gunung Merapi yang mata airnya sangat jernih, sama persis seperti Sungai Ganggang di India. Bentuk gambar yang terpapar dipadati ini adalah sebuah gambar trisula, kendi, kapak, cakra, dan kela sangka serta bunga teratai, di mana ini bukti atau foto prasasti Tukmas. Yang kedua ini ada prasasti catatan IT Sing tahun 664 sampai 665 M, menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa telah salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Holing ada pendeta Tiongkok bernama Hiwinu yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Tiongkok. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Kitab terjemahan itu antara lain membuat cerita tentang nirwana, tetapi cerita ini berbeda dengan cerita nirwana dalam agama Buddha Hinayana, di mana ada foto Sing di bawah ini. Yang terakhir ini adalah kesimpulannya Kerajaan Pajajaran, di mana Kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari Kerajaan Sunda saat kerajaan ini beribu kota di kota Pajajaran atau Pakuan Pajajaran atau Bogor di Jawa Barat yang terletak di Pangyangan atau Sunda, di mana sumber sejarahnya berupa prasasti tugu, perjanjian, taman perburuan, kitab cerita, dan berita asing. Kerajaan Pajajaran
ada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja mengalami masa kemasan kerajaan dan kemasan kejayaan dan kerajaan Pajajaran. Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Kesimpulan kerajaan Kalingga. Kalingga adalah kerajaan di pesisir utama Jawa yang dikenal pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Ratu Sima yang terkenal bijaksana. Sumber sejarah menunjukkan Kalingga memiliki sistem pemerintahan terorganisir dan menjalin hubungan dengan Tiongkok. Nah, dari video-video yang sudah saya angkat tadi dan yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan sekelompok saya, itu adalah materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang seperti saya ucapkan tadi, yaitu Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Kalingga. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika banyak kekurangan dan ada kesalahan kata, dan mohon dimaafkan jika saya ada kesalahan kata atau kata yang tidak mengenakan bagi kalian. Saya moderator dan editor di kelompok 4 ini, sekaligus saya akan mewakilkan teman-teman sekelompok saya. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.